Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video ini, kita akan latihan menuliskan logika untuk menentukan apakah suatu tahun itu merupakan tahun kabisat atau bukan. Apakah yang dimaksud dengan tahun kabisat? Tahun kabisat adalah tahun yang mendapatkan tambahan satu hari, yaitu tanggal 29 Februari. Bagaimana cara menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan? Nah, ini adalah aturan mainnya ya. Setiap tahun yang merupakan kelipatan 4 adalah tahun kabisat. Kecuali tahun yang habis dibagi 100 bukanlah tahun kabisat. Kecuali lagi, tahun yang habis dibagi 400 adalah tahun kabisat. Oke, saya sudah menyediakan dua source code awal untuk mengerjakan soal latihan ini. Source code terdiri dari dua file, yaitu index.html dan leapyear.js. Bagian HTML hanya berisi boilerplate, dan yang paling pentingnya adalah sebelum tag penutup body, ada tag script yang memiliki atribut source menuju ke leapyear.js. Sedangkan pada leapyear.js, saya sudah menyiapkan 3 baris kode. Yang pertama, kita meminta pengunjung untuk memasukkan suatu nilai tahun yang kita simpan ke variabel year. Sedangkan baris berikutnya, kita menuliskan di konsol, tahun sekian adalah tahun kabisat. Dan berikutnya lagi, kita menuliskan juga di konsol, tahun sekian bukan tahun kabisat. Silakan tambahkan logika pada source code ini dengan menggunakan kata kunci if dan else, sehingga browser bisa menentukan apakah tahun yang bersangkutan adalah tahun kabisat atau bukan. Dan menuliskan hasil yang benar di konsol. Pause terlebih dahulu video ini dan coba kerjakan di komputer masing-masing. Kita akan lanjutkan kembali dengan jawaban latihan. Kita mulai kerjakan latihannya ya. Kita mulai dari definisi yang paling atas. Setiap tahun yang merupakan kelipatan 4 adalah tahun kabisat. Bagaimana caranya? Kita bisa menentukan apakah tahun tersebut merupakan kelipatan 4 atau bukan. Caranya gampang ya. Kita bisa menggunakan operator modulo dengan simbol persen. Apabila tahun kita modulo dengan 4 dan hasilnya adalah 0, maka tahun tersebut adalah kelipatan 4. Atau berdasarkan soal ini artinya tahun kabisat. Jadi ini adalah diagramnya ya. Setelah kita mendapatkan angka, maka kita membuat kondisi apakah year modulo 4 hasilnya adalah 0. Apabila benar artinya tahun kabisat. Apabila salah artinya bukan tahun kabisat. Kita langsung coding. Setelah kode pertama prompt, kita tambahkan logika if sesuai dengan diagram ya. If, buka kurung, year modulo 4 sama dengan 0, tutup kurung. Kemudian log yang tahun kabisat kita pindahkan ke dalam if. Kita bikin else. Dan log yang bukan tahun kabisat kita pindahkan ke dalam else. Oke, solusinya cukup simpel ya. Kita simpan dan coba di browser. Kita coba angka 1. Tahun 1 bukan tahun kabisat. Tahun 2 bukan tahun kabisat. 3 juga bukan kabisat. Sedangkan 4 adalah tahun kabisat ya. Karena 4 habis dibagi dengan 4. Kalau kita coba 7, bukan tahun kabisat. Sedangkan 8 adalah tahun kabisat. Karena 8 habis dibagi 4. Sekarang kita coba kondisi kedua. Tahun yang habis dibagi 100 bukan tahun kabisat. Kita coba angka 100.
100 adalah tahun kabisat ya, karena 100 habis dibagi 4. Sedangkan kalau kita lihat di soal, semua yang kelipatan 100 bukan tahun kabisat. Artinya gimana? Berarti logika pada tahun kabisat kita ini salah. Apabila tahun habis dibagi 4, hasilnya belum tentu tahun kabisat. Yang benarnya seperti apa? Nah, setelah kita mendapatkan angka yang habis dibagi 4, maka kita harus memeriksa lagi apakah angka tersebut habis dibagi 100. Apabila habis, artinya bukan tahun kabisat. Apabila tidak habis, artinya tahun kabisat. Kita kembali ke coding. Jadi di dalam if, kita harus melakukan kembali pemeriksaan kondisi apakah tahun tersebut habis dibagi 100. Kita tambahkan lagi kodenya. If year modulo 100 sama dengan 0. Jika hasilnya benar, berarti bukan tahun kabisat. Kita copy saja kode dari bagian else-nya. Sedangkan kalau tidak habis dibagi 100, artinya tahun kabisat. Kita lihat kembali kode kita. Ternyata di dalam if masih ada if lagi. Nah, logika seperti ini kita sebut dengan nama percabangan bersarang. Kita coba hasilnya di browser. Tahun 3 bukan tahun kabisat. 4 adalah tahun kabisat. Kita coba 100. Maka 100 bukan tahun kabisat. Sekarang kita lihat lagi kondisi ketiga pada soal ya. Semua tahun yang habis dibagi 400 adalah tahun kabisat. Kita coba pada skrip kita. 400. Dan ternyata 400 bukan tahun kabisat. Karena 400 habis dibagi 100. Artinya percabangan kita salah lagi ya. Tahun yang habis dibagi 100 belum tentu bukan tahun kabisat. Yang benarnya kita harus membuat kondisi lagi. Apakah tahun tersebut habis dibagi 400? Apabila benar, maka tahun kabisat. Apabila salah, bukan tahun kabisat. Kita kembali lagi ke kode. Sekarang di dalam if tahun habis dibagi 100, kita tambahkan lagi kode if year modulus 400 sama dengan 0, maka hasilnya adalah tahun kabisat. Sedangkan kalau salah, maka bukan tahun kabisat. Kita coba di browser ya. Tahun 3 bukan tahun kabisat. 4 tahun kabisat. 100 bukan tahun kabisat. Sedangkan 400 adalah tahun kabisat. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengerjakan soal latihan kita. Jadi seperti inilah proses menuliskan kode untuk sebuah program ya. Menulis kodenya sih gampang. Yang sulit itu adalah menentukan logikanya. Dan setelah itu kita masih harus melalui tahap testing dan debugging untuk kode yang telah kita tulis. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mempelajari dengan seksama fundamental dari pemrograman. Sehingga kita bisa dengan cepat menuliskan logika pemrogramannya dan bisa terhindar dari banyak bugs yang tidak diperlukan. Sebagai bonus dalam video ini, saya akan memberikan satu buah solusi lagi untuk logika tahun kabisat dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau kita lihat lagi ke soalnya, setiap tahun yang merupakan kelipatan 4 adalah tahun kabisat. Ini adalah kondisi yang generik atau umum. Kondisi berikutnya, kecuali tahun yang habis dibagi 100, bukanlah tahun kabisat. Ini adalah kondisi yang lebih spesifik, karena seharusnya 100 habis dibagi 4,
namun dikecualikan menjadi bukan tahun kabisat. Dan kondisi yang ketiga menjadi lebih spesifik lagi, karena seharusnya 400 habis dibagi 100 dan mendapatkan pengecualian. Nah, cara penulisan kode kita sebelumnya adalah pendekatan dari generik menuju spesifik. Jadi pada kode kita di bagian paling atas, kita melakukan pengecekan apakah tahun habis dibagi 4. Sekarang kita hendak menuliskan kode dengan pendekatan yang dibalik, yaitu dari spesifik menuju ke generik. Jadi, kita melakukan pengecekan dimulai dari kondisi yang paling spesifik terlebih dahulu. Apakah tahun habis dibagi dengan 400? Dan diagram kita pun jadinya seperti ini. Setelah kita memanggil fungsi from dan menyimpannya ke dalam variabel year, maka yang pertama kita cek adalah apakah year habis dibagi 400. Apabila iya, maka hasilnya sudah pasti tahun kabisat. Sudah tidak ada pengecualian ya, karena kondisi ini adalah kondisi yang paling spesifik. Selanjutnya, apakah yang terjadi apabila tidak habis dibagi 400? Maka kita memeriksa kondisi berikutnya, yaitu apakah year habis dibagi 100. Apabila hasilnya iya, maka hasilnya sudah pasti bukan tahun kabisat. Perhatikan di sini bahwa kita memeriksa apakah habis dibagi 100 setelah memeriksa apakah habis dibagi 400. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah tahun yang habis dibagi 100 namun tidak habis dibagi 400. Maka hasilnya sudah pasti bukan kabisat. Selanjutnya, apabila tidak habis dibagi 100, maka kita melakukan pengecekan terakhir, yaitu apakah tahun tersebut habis dibagi 4 atau tidak. Perhatikan bahwa bilangan yang dicek pada kondisi terakhir ini sudah pasti bukan kelipatan 100 dan bukan kelipatan 400. Jadi hasil akhirnya sudah pasti. Kalau true artinya tahun kabisat, kalau false artinya bukan kabisat. Kita masuk ke source code dan sekarang saya sedang menulis di file libyear2.js. Dan ini adalah source code pertama kita di awal latihan. Isinya hanya 3 baris kode. Yang pertama untuk meminta input berupa angka tahun. Dan kemudian browser akan menuliskan bahwa tahun ini adalah tahun kabisat. Dan tahun ini bukan tahun kabisat. Karena belum ada logika if, maka browser akan menyebutkan kedua kalimat. Kita coba jalankan di browser ya. Misalkan kita masukkan angka 4, maka browser menjawab tahun 4 adalah tahun kabisat dan tahun 4 bukan tahun kabisat. Sekarang kita masukkan logikanya. Kita mulai dari kondisi pertama, apakah tahun habis dibagi 400. If year modulus 400 sama dengan 0, maka hasilnya sudah pasti tahun kabisat. Jika salah, kita langsung melakukan pengecekan selanjutnya, yaitu apakah tahun habis dibagi 100. Kodenya adalah else if year modulus 100 sama dengan 0. Jika benar, maka bukan tahun kabisat. Dan jika salah, maka kita melakukan pengecekan terakhir apakah tahun habis dibagi 4. Else if year modulus 4 sama dengan 0. Jika benar adalah tahun kabisat. Dan jika salah, maka bukan tahun kabisat. Kita coba hasilnya di browser ya. Satu bukan tahun kabisat. 3 bukan tahun kabisat. 4 adalah tahun kabisat. 7 bukan tahun kabisat. 8 adalah tahun kabisat. 100 bukan tahun kabisat. Dan 400 adalah tahun kabisat.
Oke, penulisan logikanya sudah benar ya. Dan ini adalah source code akhir dari latihan kita. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.